Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Zinedine Zidane sepertinya tidak akan pernah menjadi melatih Manchester United sebab dia punya kendala dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Zinedine Zidane sebelumnya sempat santer disebut sebagai calon pengganti Ole Gunnar Solskjaer di Old Trafford, namun setan merah kemudian justru menunjuk Ralf Rangnick. Apabila mendapatkan tawaran dari MU atau tim Inggris lainnya, Zidane sepertinya ogah mengambilnya karena faktor komunikasi. Dia mengaku tidak fasih berbahasa Inggris. Zinedine Zidane sebelumnya juga sempat disebut-sebut jadi salah satu calon kuat pelatih Paris Saint-Germain. Raksasa Prancis itu mencari pelatih baru setelah tidak puas dengan pencapaian Mauricio Pochettino. Akan tetapi, mereka pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Christophe Galtier yang kini menangani Nice. Kendati demikian, Zizou tidak menutup peluang untuk melatih Les Parisiens di masa mendatang. Christian Eriksen dilaporkan bakal memilih Manchester United sebagai klub yang dibelanya musim 2022-2023 ini. Namun sampai saat ini belum ada kesepakatan yang dicapai antara kedua pihak. Erik ten Hag memilih lini tengah sebagai prioritas yang harus diperbaiki United. Ten Hag punya rencana membawa sejumlah pemain baru. Apalagi ada banyak pemain di posisi itu yang pindah. Dua nama yang menjadi target utama Ten Hag adalah Eriksen dan Frenkie de Jong. Pada kasus Eriksen situasinya tidak begitu rumit. Pasalnya Eriksen tidak terikat kontrak dengan klub manapun dengan status bebas transfer. Ten Hag tertarik pada Eriksen walau sempat terkendala masalah jantung. Eriksen bisa bermain pada level kompetitif. Musim lalu dia bermain bagus untuk Brentford dengan 1 gol dan 4 assist dari 11 laga di Liga Inggris. Eriksen punya banyak tawaran. Dua tim yang paling serius adalah Brentford dan United. Saya pikir Eriksen mungkin akan berakhir di Manchester United, ucap jurnalis The Athletic David Ornstein pada kanal YouTube Haters TV. Antony merupakan salah satu pemain yang santer dikaitkan dengan Manchester United. Legenda sepak bola Brazil Rivaldo merasa sangat yakin kalau bintang muda Ajax Amsterdam itu bakal bisa menemukan kesuksesan di Old Trafford. Rivaldo sangat mendukung Antony untuk pindah ke klub yang lebih besar seperti Manchester United. Menurutnya, Antony bisa menunjukkan performa terbaiknya bersama setan merah. Antony bisa melakukan keajaiban di MU dan Piala Dunia. Dia menikmati musim 2021-2022 yang fantastis dan saya yakin dia menarik perhatian klub-klub besar, kata Rivaldo kepada Backfire. Saat ini, MU yang dilatih mantan manajernya Erik ten Hag tampaknya menjadi klub terdekat untuk mengontraknya dan saya yakin kita semua akan menikmati menonton dia bermain di Old Trafford. Berkat penampilan apiknya bersama Ajax, Antony mendapatkan panggilan memperkuat timnas Brazil. Rivaldo merasa sangat yakin kalau Antony punya kualitas yang untuk membela tim Samba di Piala Dunia 2022 di Qatar. Rumor Cristiano Ronaldo akan bergabung dengan Bayern Munchen nampaknya tidak benar. Sang pemain dilaporkan tidak masuk dalam rencana transfer di Rotten di musim panas ini. Media Jerman Bild melaporkan sudah mendapatkan bocoran dari orang dalam Bayern Munchen terkait rumor ini. Laporan itu mengklaim bahwa di Rotten tidak sedang mengejar Ronaldo. Menurut laporan tersebut, Bayern Munchen tidak tertarik merekrut Ronaldo karena gaji sang pemain terlalu besar. Ronaldo saat ini merupakan salah satu pemain dengan gaji termahal di Liga Inggris saat ini. Ia mendapatkan lebih dari 400.000 pound sterling per pekan di MU. Bayern Munchen tidak sanggup membayar harga semahal itu, jadi mereka tidak tertarik merekrut Ronaldo. Ada kabar menarik datang dari Manchester United. Harry Maguire dilaporkan siap turun dari jabatannya sebagai kapten klub.
Dilansir dari Fabrizio Romano, Maguire tidak akan bersikeras menjadi kapten MU di musim depan. Ia siap menyerahkan ban kaptennya di musim depan. Laporan itu mengklaim bahwa Maguire tahu bahwa posisinya sebagai kapten MU akan digantikan pemain lain. Sang bek sebenarnya ingin mempertahankan posisinya itu, namun ia tidak mau menimbulkan perkara baru di timnya. Jadi ia akan berbicara dengan Ten Hag. Jika sang manajer memutuskan tidak menjadikannya kapten, maka ia siap menerima keputusan itu. Laporan Romano juga menyebut bahwa Ten Hag tidak akan buru-buru memutuskan status kapten di United. Selama pramusim nanti, ia dijadwalkan berbicara satu persatu dengan pemain MU. Ia akan meminta pendapat mereka terkait siapa yang layak jadi kapten MU di musim depan. Dari jawaban-jawaban pemain MU itu akan dijadikan pertimbangan oleh Ten Hag apakah mempertahankan Harry Maguire sebagai kapten atau menyerahkan ban kapten itu ke pemain lain. Sejumlah laporan di Inggris mengatakan sudah ada 3 kandidat yang berpeluang menjadi kapten Manchester United di musim depan. Mereka adalah Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, dan David De Gea. Rencana Manchester United untuk meminang Lisandro Martinez menemui kendala baru. Ajax Amsterdam dilaporkan menaikkan harga jual sang bek di musim panas ini. The Times mengklaim bahwa United bakal sulit untuk mendaratkan Martinez. Sang bek dilaporkan kini harganya dinaikkan Ajax Amsterdam. Menurut laporan tersebut, Ajax Amsterdam saat ini sedang berupaya mati-matian sisa pemain utama di tim mereka. Di musim panas ini skuad mereka sedang digembosi. Mayoritas pemain inti mereka sedang dibajak klub-klub top Eropa. Itulah mengapa Martinez dan pemain-pemain inti yang tersisa akan coba dipertahankan sekuat tenaga oleh manajemen Il Lancer. Salah satu cara untuk menghalau Manchester United mendatangkan Martinez dengan memasang harga mahal untuk sang bek. Awalnya Martinez punya mahar sekitar 40 juta euro, namun Ajax kini memutuskan menaikkan harga jualnya menjadi 60 juta euro. Jadi jika mereka memang kehilangan Martinez, mereka punya uang yang cukup untuk berinvestasi ke pengganti yang sama bagusnya. Manchester United dilaporkan mulai menyiapkan rencana cadangan jika mereka gagal meminang Anthony dari Ajax Amsterdam. United disebut akan mengincar jasa Yannick Pereira Carrasco dari Atletico Madrid. AS melaporkan bahwa United sudah punya opsi cadangan jika mereka gagal meminang Anthony. Mereka akan mencoba merekrut Yannick Carrasco dari Atletico Madrid. Manchester United sendiri sebenarnya sudah beberapa kali dirumorkan ingin merekrut Carrasco. Beberapa tahun terakhir, United memang terkesan dengan kemampuan Carrasco karena ia bisa bermain dengan sama baiknya di beberapa posisi di lini serang. Itulah mengapa MU menjadikan opsi alternatif jika seandainya mereka gagal meminang Anthony di musim panas ini. Laporan itu juga mengklaim bahwa Atletico Madrid siap berpisah dengan Carrasco, namun MU harus siap keluar uang banyak untuk sang winger. Ini disebabkan Atletico Madrid membandrolnya di angka 60 juta euro. Mereka menilai pemain timnas Belgia itu layak dihargai semahal itu karena performanya yang impresif. United dilaporkan akan mempertimbangkan transfer ini karena harga Carrasco masih lebih murah dari Anthony yang dibanderol sekitar 80 juta euro di musim panas ini. Kepolisian Greater Manchester resmi memberikan update terkait kasus Mason Greenwood. Mereka mengkonfirmasi bahwa sang pemain masih masuk kategori bebas bersyarat sembari persidangannya dilanjutkan. Pada Kamis 23 Juni 2022, kasus Greenwood akhirnya dilimpahkan ke meja pengadilan. Sang penyerang diadili untuk kali pertama. Salah satu keputusan dalam persidangan itu adalah Greenwood belum ditahan lagi karena proses persidangan masih berlanjut. Ia dinyatakan masih bebas bersyarat namun harus mengikuti semua proses persidangan yang berlaku. Dalam keterangan resmi mereka, Kepolisian Greater Manchester mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan memberikan update terkait kasus hukum Greenwood. Mereka akan menunggu proses persidangan sampai selesai hingga hakim memutuskan apakah Greenwood akan masuk penjara atau dinyatakan bebas. Nantinya mereka akan mengumumkan hasil akhir persidangan ke publik jika sidang terakhir sudah selesai, di mana mereka tidak bisa memastikan kapan persidangan ini akan berakhir.
Selama kasus hukum ini berjalan, Greenwood dibekukan oleh Manchester United. Dia tidak boleh berlatih dengan tim utama MU dan mengunjungi Carrington. Sejumlah kesepakatan bisnisnya pun dibatalkan, seperti kerjasama dengan apparel Nike. Spekulasi masa depan Dean Henderson akhirnya menemui titik terang. Sang kiper bakal dikirim Manchester United ke Nottingham Forest di musim 2022-2023. Laporan Fabrizio Romano menyebut bahwa MU dan Nottingham Forest sudah bersepakat untuk transfer Dean Henderson. Sang kiper akan pindah ke klub promosi itu dengan status pemain pinjaman. Ia dipinjamkan selama 1 musim penuh ke Nottingham Forest. Ia bakal mendapatkan garansi jam bermain bersama Forest sebagai kiper utama. Durasi peminjaman hanya selama 1 tahun, namun tidak ada opsi pembelian permanen untuk sang kiper. Romano juga mengklaim bahwa pengumuman transfer Dean Henderson ini tidak akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Ini disebabkan Dean Henderson masih berlibur. Ia baru kembali dari liburan pada awal Juli 2022 nanti. Setelah ia selesai berlibur, baru semua administrasi transfernya dibereskan oleh MU dan Nottingham Forest.